Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bayangkan Anda berdiri di halaman rumah, memandang tanah yang selama ini menjadi tempat anak-anak bermain, tempat kendaraan diparkir, tempat kehidupan berjalan normal. Lalu perlahan tanah itu runtuh. Tidak dengan suara ledakan besar. Tidak dengan gempa yang mengguncang. Tapi diam-diam. Pelan. Menganga. Dan setiap hari, lubangnya bertambah 1 meter. Di Aceh Tengah, fenomena ini bukan lagi cerita jauh. Sinhole yang terus membesar memunculkan pertanyaan besar, apa yang sedang terjadi di bawah kaki kita? Apakah ini sekadar proses alam biasa? Ataukah ini tanda bahwa struktur tanah Indonesia sedang berada dalam tekanan serius? Sebelum kita masuk lebih dalam, tekan like sebagai bentuk dukungan terhadap edukasi lingkungan, tuliskan opini Anda di kolom komentar, menurut Anda ini murni geologi atau ada campur tangan manusia? Dan jangan lupa subscribe agar kita terus membahas fenomena besar yang jarang diulas secara mendalam seperti ini. Karena bisa jadi, yang terjadi di Aceh Tengah hari ini adalah gambaran masa depan wilayah lain di Indonesia. Sinhole bukan sekadar lubang biasa. Ia adalah simbol bahwa ada ruang kosong besar di bawah tanah yang selama ini tersembunyi. Ketika ruang itu melebar dan kehilangan penyangga, permukaan tanah runtuh secara tiba-tiba atau bertahap. Jika benar pembesarannya mencapai 1 meter per hari, itu artinya struktur bawah tanah belum stabil. Ada proses aktif yang terus terjadi. Bisa berupa aliran air yang mengikis, bisa juga akibat tekanan tanah yang berubah. Setiap hari lubang itu bertambah lebar. Artinya setiap hari risiko runtuhan lanjutan meningkat. Tanah di sekelilingnya mungkin terlihat aman, tetapi di bawahnya bisa saja sudah rapuh. Dan yang paling menakutkan, kita tidak bisa melihat apa yang terjadi beberapa meter di bawah kaki kita tanpa alat khusus. Air hujan yang turun deras sering kita anggap biasa. Padahal ketika meresap ke dalam tanah, ia membawa dampak besar. Di wilayah dengan batuan kapur atau struktur karst, air dapat melarutkan batuan secara perlahan. Proses pelarutan ini tidak terjadi dalam semalam. Ia berlangsung bertahun-tahun. Rongga kecil terbentuk, lalu melebar, lalu membesar menjadi gua bawah tanah. Ketika hujan ekstrim terjadi dalam waktu lama, air mempercepat proses itu. Rongga semakin besar, atapnya semakin tipis, sampai akhirnya tidak lagi mampu menopang beban di atasnya. Air adalah kehidupan. Tapi dalam kondisi tertentu, ia juga menjadi arsitek kehancuran. Tanah adalah sistem hidup. Ia memiliki struktur, pori-pori, organisme mikro, dan jaringan akar yang saling terhubung. Ketika vegetasi berkurang, daya ikat tanah ikut melemah. Penebangan hutan, pembukaan lahan, atau perubahan tata guna lahan bisa mengurangi kemampuan tanah menyerap dan menahan air secara seimbang. Jika air tidak terserap dengan baik, ia akan mencari jalannya sendiri, masuk ke celah-celah batuan, memperbesar retakan, dan memperluas rongga bawah tanah. Inilah yang disebut gangguan ekologi tanah. Bukan hanya batuannya yang berubah, tetapi keseimbangan seluruh sistemnya. Indonesia berada di kawasan geologi paling aktif di dunia. Pertemuan lempeng, patahan, dan struktur karst tersebar luas dari Sumatera hingga Papua. Aceh sendiri memiliki sejarah panjang aktivitas tektonik. Tanahnya bukan tanah mati. Ia hidup dan bergerak secara alami. Namun ketika dinamika alami ini bertemu dengan tekanan lingkungan dan iklim ekstrim, risiko menjadi lebih besar. Kita hidup di negeri yang indah, tetapi juga rentan. Wilayah karst tidak hanya ada di Aceh. Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan banyak daerah lain memiliki karakter geologi serupa. Jika faktor pemicunya sama, hujan ekstrim, tekanan air tanah, perubahan lahan, maka potensi sinhole bisa muncul di berbagai tempat. Kita sering terkejut ketika bencana terjadi. Padahal struktur geologi Indonesia memang menyimpan potensi tersebut. Hari ini lubang itu ada di Aceh Tengah. Besok mungkin di kota lain yang tidak pernah menyangka. Saudaraku, sebuah sinhole yang membesar 1 meter per hari bukan sekadar lubang yang melebar. Ia adalah potensi bencana berantai. Ketika tanah runtuh, bukan hanya permukaan yang hilang, tetapi struktur di sekitarnya ikut kehilangan penopang alami. Retakan bisa menjalar keluar dari titik utama. Tanah di pinggirnya bisa ikut melemah tanpa terlihat jelas. Bayangkan jika di sekitar lokasi terdapat rumah warga, jalan penghubung, atau jaringan utilitas seperti pipa air dan kabel listrik. Ketika tanah terus bergerak dan ambles,
fondasi bangunan dapat tergeser perlahan. Jalan bisa retak dan terbelah. Jika dibiarkan tanpa pengamanan, satu runtuhan besar bisa terjadi tiba-tiba tanpa peringatan tambahan. Namun yang paling berat adalah dampak psikologisnya. Ketika masyarakat tahu bahwa tanah di sekitar mereka tidak stabil, rasa aman hilang. Setiap hujan turun menjadi sumber kecemasan. Setiap suara gemuruh kecil menjadi pemicu kepanikan. Hidup dalam ketidakpastian seperti itu adalah tekanan mental yang tidak ringan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa pola cuaca global sedang berubah. Curah hujan ekstrim menjadi lebih sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Hujan yang turun dalam intensitas tinggi dalam waktu singkat dapat meningkatkan tekanan air di dalam tanah secara drastis. Ketika tanah jenuh air, beratnya bertambah dan daya ikat antar partikel melemah. Pada wilayah yang memiliki rongga bawah tanah, tekanan ini bisa mempercepat keruntuhan atap rongga. Artinya, perubahan iklim bukan menciptakan sinkhole, tetapi bisa mempercepat proses yang sudah ada. Aceh Tengah sebagai wilayah dataran tinggi juga memiliki sistem aliran air bawah tanah yang kompleks. Ketika curah hujan meningkat, sistem itu bisa menjadi tidak stabil. Air yang mengalir di bawah permukaan bisa mengikis struktur batuan lebih cepat dari biasanya. Inilah mengapa fenomena ini tidak boleh dianggap sebagai kejadian tunggal yang terpisah dari isu global. Ia bisa menjadi contoh nyata bagaimana perubahan lingkungan global berdampak langsung pada stabilitas lokal. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah investigasi geologi menyeluruh. Tidak cukup hanya menutup lubang atau memasang pembatas. Yang perlu diketahui adalah seberapa besar rongga di bawahnya. Apakah ada percabangan? Apakah proses erosi masih berlangsung? Teknologi seperti ground penetrating radar, GPR, survei geolistrik, dan pemetaan geoteknik dapat membantu memetakan struktur bawah tanah. Tanpa data ilmiah yang akurat, penanganan hanya bersifat sementara dan berisiko salah langkah. Selain itu, perlu dilakukan analisis hidrologi untuk mengetahui arah aliran air bawah tanah. Jika air terus mengikis dari satu sisi, maka runtuhan lanjutan bisa terjadi di lokasi berbeda. Penanganan yang tepat bukan sekadar reaksi cepat, tetapi keputusan berbasis ilmu pengetahuan. Karena di bawah tanah, yang tidak terlihat justru paling berbahaya. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan menunggu hingga lubang itu mencapai ukuran yang membahayakan jiwa, atau bergerak cepat melakukan mitigasi menyeluruh? Mitigasi berarti membatasi akses ke lokasi, memindahkan aktivitas berat dari sekitar area, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko lanjutan. Jangan sampai rasa penasaran membuat orang mendekat tanpa perlindungan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak bencana besar diawali dengan tanda kecil yang diabaikan. Sinkhole yang terus membesar adalah tanda. Dan tanda itu tidak boleh diremehkan. Saudaraku, bumi tidak pernah benar-benar diam. Ia bergerak perlahan, seringkali tanpa kita sadari. Sinkhole di Aceh Tengah adalah pengingat bahwa stabilitas yang kita rasakan setiap hari bisa berubah sewaktu-waktu. Ini bukan tentang menebar ketakutan. Ini tentang membangun kesadaran bahwa kita hidup di negeri yang secara geologi aktif. Bahwa menjaga keseimbangan alam bukan pilihan, tetapi kewajiban. Apakah ini murni fenomena alam? Bisa jadi. Tetapi apakah manusia ikut mempercepat prosesnya? Itu pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur melalui kebijakan dan perilaku kita terhadap lingkungan. Karena setiap lubang yang terbuka di tanah adalah pesan yang terbuka untuk kita renungkan. Saudaraku, tanah yang kita pijak hari ini bisa saja berubah esok hari. Namun satu hal yang tidak boleh berubah adalah kepedulian dan kewaspadaan kita. Mari kita doakan agar Aceh Tengah diberi keselamatan, agar proses ini segera stabil, dan agar tidak ada korban jiwa akibat fenomena ini. Semoga kita semua semakin sadar bahwa menjaga alam berarti menjaga diri kita sendiri. Jika konten ini membuka wawasan Anda, tekan like sekarang juga. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, apakah ini murni geologi atau kombinasi dengan aktivitas manusia? Bagikan video ini agar semakin banyak yang sadar. Dan jangan lupa subscribe agar kita terus membahas fenomena besar yang sering luput dari perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.